cipta kerja itu bahasanya gitu Pak. Sebelum saya menjawab, jadi pertama-tama sebelum kami masuk membahas RUU Cipta Kerja, kami mendapatkan penugasan sekaligus juga amanah dari pembina fraksi sekaligus Ibu Ketua DPR RI, Bu Puan Maharani, bahwa dalam membahas RUU Cipta Kerja ini setidak-tidaknya harus dapat memberikan manfaat bagi rakyat. Kalimatnya tegas, bagi kepentingan umum. Utamakan rakyat, Terry, masyarakat dan pelaku usaha dan serta pemerintah. Jadi runutannya begitu. Nah, kepentingan rakyat adalah hukum sekaligus juga orientasi tertinggi bagi fraksi kami pada saat membahas RUU Cipta Kerja. PDI Perjuangan memahami suasana kebatinan pemerintah, meyakini bahwa melalui RUU Cipta Kerja ini kerja-kerja pemerintahan khususnya pada sektor atau bidang perekonomian dapat berlangsung secara lebih efektif melalui juga istilahnya tahapan transformasi pasca pelaksanaan COVID-19. Tantangan terbesar, ini kan bicaranya Pak Menko waktu itu, adalah bagaimana kita menciptakan lapangan kerja. Sedangkan untuk menciptakan lapangan kerja, kemudahan berusaha harus kita coba diperbanyak itu dan direlaksasi. Tentunya memang butuh penyederhanaan, butuh juga yang namanya sinkronisasi, butuh juga pemangkasan. Kenapa? Memang secara terbuka terang benderang bahwa regulasi kita ini, kalau istilah Pak Menko kan hyper. Ya, kalau istilahnya kita ini gemuk dan tumpang tindih lah istilah rakyatnya. Makanya dibutuhkan instrumen penyederhanaan tidak hanya untuk regulasi, tapi bagaimana efektivitas birokrasi. Sudah kita coba hadirkan menjadi bagian dari catatan. Kami juga memahami suasana kebatinan teman-teman pekerja dan teman-teman buruh. RUU ini memang nyata-nyata beririsan langsung dengan kepentingan pekerja. Kenapa? Memang ada klaster ketenaga kerjaan di situ. Memang ada ketentuan, ada 10 critical issues yang harus dibahas. Dari awal perintahnya Bu Puan itu memang betul-betul kita harus concern. Makanya pembahasan terkait dengan pekerja, ketenaga kerjaan ini dilakukan terakhir. Apa maksudnya? Ibu Ketua DPR mengatakan untuk menghimpun informasi, menyerap aspirasi sebanyak-banyaknya. Biar buruhnya juga terpuaskan. Dialognya tuntas dan paripurna sehingga dihasilkan formula-formula yang mudah-mudahan bisa diterima oleh para pihak. Ini proven Pak. Terakhir sekali kita bahas dan itu juga mungkin detik-detik terakhir sampai memang semuanya informasi masukan dari semua elemen, ya, dari semua serikat pekerja dan konfederasi masuk kepada fraksi PDI Perjuangan maupun juga teman-teman yang ada di DPR. Memang permasalahannya kita kan wajib hukumnya untuk mencari titik keseimbangan. Memang tidak mudah karena dari sejak awal sudah ada irisan-irisan. Bagaimana kita wajib hukumnya melindungi kepentingan buruh dan meningkatkan kesejahteraan pekerja yang existing. Tapi di satu pihak kita dituntut juga untuk bagaimana menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Bagaimana kita juga harus memberikan insentif berusaha dan kemudahan investasi. Ramuan-ramuan ini kami yakinlah tentunya tidak dapat memuaskan para pihak. Tapi kalau saya pribadi yang mengikuti dari sejak awal, minimal 98% ini semua sudah terakomodir. Itu. Memang kan dari 15 bab, 11 klaster yang memang ada noisy atau kebisingan ini kan memang adanya di klaster ketenaga kerjaan. Dari klaster ketenaga kerjaan semuanya ya yang dimasukkan oleh teman-teman serikat pekerja kepada kami semuanya diakomodir. Bahkan dikembalikan ke undang-undang existing kecuali 2 hal. Terkait dengan komponen upah. Komponen upah ini pun juga kalau mau dibaca dan dicermati lebih jauh lagi, nggak ada bedanya. Oke, misalnya UMK masih eksis kok. UMSK bermasalah, karena kita kasih tahu kemarin. Polisinya bukannya hilang, polisinya bagaimana memindahkan paradigma lama ke paradigma baru. Apa? Nah, ini yang dikatakan social dialogue.
dialog sosial yang harus dihadirkan antara pengusaha dengan pekerja. Jadi tidak melulu kepada tunduk pada undang-undang. Undang-undang ini hanya threshold, batasan minimal. Buruh itu tidak layak untuk mendapatkan batasan minimal. Di mana bisa dibicarakannya? Pada saat bipartit. Bicaralah sesama pengusaha dan pekerja ini. Kenapa pengusaha yang tahu skillnya buruh? Pengusaha yang tahu kompetensinya? Pengusaha yang tahu cash flow-nya? Pengusaha yang tahu keadaan perusahaannya? Buruh pun demikian. Ya kan? Sebaliknya. Nah, ini yang dicoba. Jadi konsep upahnya tidak terganggu, tapi paradigma berpikirnya yang kita coba ubah. Begitu juga mengenai pesangon. Yang sampai 24 kali kerja yang dapat 32 kali gaji, itu berapa orang, berapa persen? Nggak banyak, Mas. Nah, yang lainnya tidak ada gangguan. Seandainya 25, jadi dari 32, yang kemarin itu, yang dibayarkan 32 itu hanya 7% kok. Yang udah bertahun-tahun kerja nih, Pak. Nah, ini 25 yang kita memastikan minimal apa? Ada kuota pemerintah 6% yang menjadi kewajiban, dan itu tidak perlu dibayar melalui skema BPJS yang baru ini. Kenapa? Ada suntikan dana 6 triliun kepada buruh. Kepada BPJS Ketenagakerjaan. Untuk apa? Untuk JKP nih, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jadinya konsepnya kalau mau dicermati lebih bagus. Konsepnya sama sekali tidak mengurangi hak buruh. Sekalipun ada pengurangan, nanti kita bicara dengan dua hal yang tadi. Yang selama ini event 32 kali apa betul dibayarkan? Kemudian banyaknya buruh yang sampai 24 tahun kerja itu berapa banyak? Nah, kami lebih mendasarkan pada hal-hal yang substantif, yang basis. Di luar itu, masalah cuti, masalah outsourcing, masalah PKWT, semua kan dikembalikan kepada Undang-Undang 13. Nggak ada yang berubah. Ini yang kita katakan mohon dicermati sekali lagi, mohon dibaca dan dipahami. Mudah-mudahan keluarga kami dari teman-teman buruh ini bisa mengerti dan paham. Berikutnya, ini terkait dengan penugasan. Jadi kemarin kita sedikit terganggu lah dengan apa yang disampaikan oleh beberapa teman dari fraksi yang lain. Kalau PDI Perjuangan jujur saja, dalam penugasan ini kita melakukan secara cermat, secara khidmat, secara penuh kehati-hatian. Itu adalah perintah langsung dari Mbak Puan kepada kita semua yang kerja. Makanya PDI Perjuangan terlihat sangat kritis. Bahkan beberapa kali teman-teman dari Menko, teman-teman dari pemerintah mengatakan, kok PDI Perjuangan terkesan membuat lambat, menghalang-halangi. Padahal bukan itu. Kami ingin memastikan setiap rumusan norma yang dihadirkan pada nantinya bisa dipertanggungjawabkan, pada nantinya penuh kemanfaatan, pada nantinya ya bisa menjadi menjadi legacy bagi kami ini sebagai yang namanya drafter atau pembentuk undang-undang. Itu saja. Nah, jadi tidak ada niat untuk menghambat, walaupun kesannya kok kritis sekali dan sebagainya. Itu semata-mata dalam konteks bagaimana pertanggungjawaban politik, pertanggungjawaban publik PDI Perjuangan kepada publik, kepada rakyat, pada prinsipnya seperti itu. Nah, mengenai ada yang mengatakan dibuatnya secara gelap-gelapan, main petak umpet, kemudian juga dipercepat plenunya. Saya katakan ini kita 64 kali rapat, dan ini dalam sejarah baru pertama kalinya pembahasan undang-undang yang memang disiarkan secara langsung, baik media digital, kemudian juga baik media sosial, kemudian juga perangkat humas dan kehumasan yang dimiliki oleh DPR. Bisa YouTube, bisa Facebook, bisa semuanya lah. Ini terakses langsung oleh publik mulai dari detik 0 ya, sampai terakhirnya pembahasan. Nggak ada tuh yang namanya kita tutup-tutupin, petak umpet, macam-macam. Kemudian juga dikatakan melanggar syarat formal. Kami ini lembaga negara. Pemerintah sana juga kementerian lembaga yang punya tim hukumnya, punya ahli-ahli hukum.
Dan perlu diingat, dalam beberapa hal ini kita sempat berhenti. Kenapa? Kita tunggu persyaratan apakah secara formal bisa dikerjakan atau tidak. Even kita sampai mau pindah hotel, keluar dari DPR, pembahasan, kami pun juga menanyakan kepada ahli. Jadi tidak ada satupun ya, ketentuan formal yang dilanggar. Semuanya begitu mau mulai, semuanya rapat lagi. Apakah sudah sesuai atau tidak. Materialnya juga begitu, 15 bab, 185 pasal, 7.197 dim. Coba dikalikan dengan fraksi tambah 9, 71 yang harus kita bahas nih, 71.000 dim yang dibahas. Semuanya dibahas secara cermat, satu persatu. Makanya kalau ada yang mengatakan ini kerja cepat, buru-buru, dari bulan Februari, kemana aja itu yang mengatakan cepat, buru-buru dan sebagainya. Dan kita ingin sampaikan ya, pembahasan untuk itu ya, setiap ayat dibahas secara mendalam oleh fraksi kami, fraksi PDI Perjuangan. Keberpihakan itu, jadi saya kadang-kadang ingin mengatakan kepada teman-teman yang kemarin di paripurna terkesan vokal membela rakyat. Saya ingin katakan, keberpihakan itu dilakukan dengan konsisten, dengan konkret, dengan nyata. Dalam membahas RU ini apa? Mana dimmu? Mana kehadiranmu? Apa yang sudah kalian kerjakan? Ini semua kan ada jejak digitalnya. PDI Perjuangan dari detik pertama sampai terakhir jelas punya dim, berdebat terus, bisa diulang itu, divideokan maupun di memori fanto liftingnya atau catatan persidangan atau risalah rapat pembentukan undang-undangnya seperti apa. Kita punya bukti. Kita bukan ingat sesaat begitu mau paripurna ditonton banyak orang, tiba-tiba kita ingat sama rakyat. Nah, ini kan yang ingin kita juga jadikan pencermatan. Kami juga mengatakan sah-sah saja pandangan fraksi ya, itu bisa untuk meningkatkan popularitas partai. Silakan. Tapi yang nggak boleh itu menihilkan fakta, mengungkap secara tanpa data dan info yang akurat, dan cenderung mendiskreditkan lembaga. Bayangkan kerja yang sudah baik-baik ya, tiba-tiba dikatakan wah ini salah, ini salah. Kalian tidak hadir dari detik awal. Kalian ada on off. Datangnya juga di detik-detik terakhir, pada saat juga dengan momen-momen yang saya katakan momen-momen populis. Itu loh. Berapa banyak kerja baik yang dihasilkan oleh tim Omnibus ini balik bersama pemerintah. Berapa banyak ya kan yang kalian negasikan dan nihilkan, tiba-tiba dihadirkan pada dua isu ya, upah dan pesangon yang juga kalian salah interpretasinya. Ini yang saya katakan, kita harus jujur sejak dalam pemikiran. Kita juga harus punya frekuensi yang sama. Bagaimana memastikan DPR ini DPR kita semua. Jangan keinginannya kita tidak tercapai atau demi popularitas segala cara kita lakukan. Ini yang saya katakan sangat tidak baik dan ini presiden buruk dalam kehidupan berpolitik yang sedang kita jalankan. Saya ingin katakan, terjunlah ke rakyat secara langsung. Rakyat itu tidak buta. Tempelkan telingamu ke inti bumi. Memperjuangkan rakyat, keberpihakan kepada rakyat harus nyata, konkret, dan berkesinambungan. Tidak kerja pencitraan yang sehari, 2 hari ini. Saya juga ingin mengatakan bahwa jangan dipertentangkan antara buruh, antara pekerja dengan DPR atau dengan pemerintah. Pemerintah, DPR memiliki kepentingan yang sama untuk kesejahteraan buruh, untuk melindungi pekerja, sekali juga membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Saya ingin katakan, dan ini untuk kesekian kalinya, dari 11 klaster, semuanya penuh kemanfaatan. Semuanya masukan-masukan PDI Perjuangan itu hadir. Dan semuanya diterima pemerintah. Makanya kalau yang nggak hadir, menyangka pemerintah ngasih draftnya diokein aja. Saya ingin katakan, draft Omnibus ini paling 50% dari draft aslinya. Yang lainnya ini adalah masukan berdasarkan perdebatan dialektika kebangsaan yang dihadirkan oleh 9 fraksi yang ada di DPR.
Contohnya apa? Kewenangan penyidik Polri masih eksis, dikembalikan lagi, ya kan? Bagaimana keberpihakan sama UMKM, dikembalikan lagi. Bagaimana kooperasi, dikuatkan, ya kan? Bagaimana penataan ruang, konsolidasi, one map policy. Bagaimana kehadiran Bank Tanah, di-compare dengan kehadiran Bank Tanah versi sebelumnya. Yang ditolak sekarang kan kita terima. Gitu loh. Ini yang menjadikan atensi, dan mudah-mudahan semua pihak bisa mencermati secara lebih dalam. Dari 11 klaster. Ada klaster ketenagakerjaan. Dari klaster ketenagakerjaan ada 10 critical issues, ya. Hanya 2 yang pending atau 2 yang tidak 100% sesuai dengan keinginan buruh. 8 semuanya 100% sama dengan keinginan buruh. 2 itu kok dihilangkan. UMK bersyarat tapi acuannya jelas. Yang namanya inflasi atau pertumbuhan ekonomi yang diambil yang paling menguntungkan buruh. Itu baca PP-nya. Jadi lebih hebat dibandingin yang kemarin. Kemudian juga tetap memperhatikan kebutuhan layak hidupnya buruh atau pekerja. Kemudian juga hak-hak pekerja existing, wajib hukumnya tetap dapat, tidak boleh berkurang sedikit satu rupiah. Logika pengupahan UMSK selama ini. Kenapa? Di lapangan, Pak. Ragamnya sektor ini banyak. Kita bicara perkebunan pun banyak, pertanian pun banyak. Nah, di lapangan itu berlaku ketidakpastian hukum. Kabupaten ini UMSK yang sama, ini urusannya bawang, urusannya juga urusan jagung, urusannya juga UMSK kalau yang sekarang ini urusannya adalah urusan industri manufaktur, ya. Beda-beda. Cilakanya lagi, perusahaan pun dibuat beda UMSK-nya, padahal bidangnya sama, sektornya sama. Cilakanya lagi, setiap mau pemilu ini dijadikan objek politisasi. Tiba-tiba UMSK-nya dinaikin dan sebagainya. Nah, ini yang kita katakan bisa menginterfere iklim atau dunia usaha. Kan juga kita juga harus equal, Pak. Buruhnya diperhatikan, yang tidak benar dari regulasi yang bisa kita benarkan tanpa merugikan buruh, ya wajib hukumnya kita benarkan. Apakah nanti dengan adanya kehilangan UMSK ini hak buruh berkurang? Tidak. Orang yang existing masih tetap berlaku. Ini yang ingin kita katakan, mohon juga dicermati oleh teman-teman. Kenapa kita tetapkan UMK bersyarat? Paradigma yang tadi, kita ingin mengubah antara paradigma yang berdasarkan undang-undang, yang threshold, yang ambang batas, ya. Kita ingin kesampaikan, yuk kita masuk ke yang namanya dialog sosial. Kamu bicara bipartit dengan pengusaha tempat bekerjamu. Kalau kamu punya skill, kamu bagus, nggak mungkin hargamu rendah. Gitu loh. Begitu juga pengusaha. Tidak terpaksa. Dia bisa melihat, oh ini orang bagus. Kalau saya lepas, nanti dipakai pabrik lain. Ini yang kita katakan fair. Tapi yang mengawalnya apa? Yang mengawalnya adalah UMK bersyarat ini. Gitu loh, Pak. Nah, ini adalah saran daripada ILO, Pak. ILO yang menganjurkan ini. Jadi kalau teman-teman serikat juga lihat, ya ini kan sarannya ILO. Bagaimana membangun social dialogue. Kesepakatan yang win-win. Tidak mengacu melulu pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena pemerintah ini jauh dari kepentingannya buruh dan pengusaha. Yang tahu kan mereka di dalam pabrik, Pak. Itu loh. Mudah-mudahan ini bisa kita coba hadirkan dan bisa juga membuka pencerahan bagi teman-teman pekerja. Begitu juga mengenai pesangon. Pesangon sekarang 25. Dulu 32 kali. Pertanyaan pertama, yang sampai 24 tahun kerja itu berapa persen? Ya kan? Yang dibayarkan full 32 gaji itu hanya 7%. Sekarang ini ada jaminan yang lebih captive. 25 kali gaji. Coba dibandingkan di negara-negara ASEAN, kita paling tinggi juga. Vietnam masih 15 kali gaji. Yang penting itu upah aktual apa UMR. Kalau saya jadi buruh, yang penting upah aktual saya lebih tinggi daripada UMR. Bukan UMR-nya yang tinggi daripada upah aktual.
Sekarang di Indonesia kan begitu, banyaknya apa? UMR lebih tinggi daripada upah aktual, Pak. Nah, begitu juga mengenai PKWT dan sebagainya, itu kita katakan semua mengacu kepada Undang-Undang 13. Jadi semuanya clear and clean bahwa tidak ada irisan lagi karena memang berlaku undang-undang yang lama. Berikut, apakah undang-undang ini punya atau penuh dengan kemanfaatan? Ini kan pertanyaannya menarik. Ya nggak mungkin kita buat undang-undang kalau nggak penuh kemanfaatan. Apa yang pertama kita katakan secara umum dulu lah. Bagaimana dukungan politik afirmatif dan keberpihakan kepada UMKM dalam segala hal. Bahkan simpelnya yang super mikro atau mikro, perizinan cukup dengan melalui pendaftaran, NIB namanya. Kemudian dukungan untuk koperasi. Sekarang ini koperasi akan dikembalikan lagi, Pak, kepada posisi yang semula. Bagaimana kemudahan pendirian koperasi, keleluasan untuk menjalankan prinsip syariah yang kemarin diributin, jalan semua dibuka, Pak. Bagaimana sertifikasi halal? Sertifikasi halal biayanya pemerintah. Dulu dipegang satu lembaga, sekarang apa? Universitas boleh, Pak. Ormas boleh. Bagaimana terkait dengan kebun-kebun yang sudah terlanjur dimiliki oleh rakyat, yang masuk kawasan, diatur, Pak. Rakyat masih boleh memiliki. Ini apa? Mengurangi konflik antara rakyat dengan negara, Pak. Ini sudah diatur sedemikian rupa, tegas ini. Bagaimana juga dengan memanfaatkan hasil perkebunan di tanah-tanah yang namanya hutan atau kawasan hutan konservasi. Clear. Berikutnya juga mengenai masalah dengan nelayan. Kapal ikan lebih jelas. Satu pintu langsung ke Kementerian Perikanan dan Kelautan. Begitu juga dengan masalah perumahan. Kita punya tabungan perumahan rakyat, tapi dengan adanya omnibus ini, saya bisa pastikan bagaimana MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, akan lebih cepat dan lebih murah mendapatkan yang namanya rumah bagi MBR. Berikutnya juga mengenai bank tanah. Bank tanah ini sempat kemarin kan ditolak di Komisi 2, di rapat kabinet dan di ratas. Dengan formula yang baru, bank tanah itu tidak hanya kapitalisasi modal untuk membeli tanah, tapi bank tanah sudah dijadikan sebagai instrumen reforma agraria. Bank tanah dijadikan instrumen redistribusi aset, redis tanah. Untuk apa? Untuk perhutanan sosial, untuk kepentingan-kepentingan publik lainnya, dan apa utamanya? Untuk akses kepemilikan kemanfaatan kepada mereka yang tidak pernah punya akses sebelumnya kepada tanah. Ini kurang apa kalau mau dilihat yang seperti ini? Nah, saya ingin sampaikan juga bagaimana keberpihakan terkait dengan pelaku usaha. Bagaimana perizinan berusaha ya tidak hanya dibuat lebih mudah, tapi kepastian hukumnya dapat. Bagaimana diperkenalkan yang namanya perizinan berbasis resiko dan penerapan standar. Ini kan belum ada sebelumnya, Pak. Sehingga sekarang ini dari sejak awal, Bapak mau melakukan mendirikan usaha, kepastian hukumnya dapat. Mau yang ada di Karawang, mau yang ada di Gresik Jawa Timur, mau yang ada di Belawan Medan, semua itu bisa. Begitu juga dengan insentif dan kemudahan. Begitu juga dengan adanya bidang-bidang usaha yang memang open karena diprioritaskan oleh pemerintah. Nggak bisa main-main lagi, semuanya udah di atas meja semua, terang benderang, Pak. Terakhir juga bagaimana sanksi dijadikan sebagai ultimum remedium. Itu kan sebagai upaya akhir, nggak main langsung pidana penjara, tapi lebih diperkenalkan yang namanya restoratif justice. Bagaimana pemulihan atas kerusakan, itu yang lebih diutamakan ketimbang pemidanan seseorang. Di luar itu, kita punya yang namanya lembaga pengelola investasi. Lembaga pengelola investasi memang sempat dihadirkan kemarin, tapi sekarang lebih spesifik lagi. Bagaimana tidak hanya mengundang investor, tapi mampu mengundang lapangan kerja yang lebih luas. Plus sekaligus juga yang namanya optimalisasi pengelolaan aset. Dulu tercerai-berai, sekarang terkonsolidasi. Begitu juga mengenai fasilitas perpajakan. Sebelumnya nggak dimasukin, tapi dimasukkan ini. Sehingga jadi 79 undang-undang, sekarang menjadi 84 undang-undang. Bagaimana peningkatan pendanaan investasi
plus keringanan atau relaksasi fasilitas perpajakan dihadirkan. Begitu juga dengan peran dan fungsi pemerintah daerah. Sama sekali tidak dinegasikan. Konstitusi kita 18, pasal 18, pemerintah Indonesia dibagi atas, bukan terdiri dari, tetap hadir. Bagaimana tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan NSPK. Ini kan clean and clear. Begitu juga mengenai One Map Policy yang selama ini menjadi cita-citanya kita yang nggak pernah kesampaian. Sekarang One Map Policy akan dituangkan dalam RT/RW yang mengintegrasikan tata ruang darat, ruang laut, ruang udara, pesisir, pulau-pulau kecil, dan sehingga juga dengan termasuk juga kawasan hutan. Nggak ada lagi tumpang tindih sertifikat. Kalau ini kan begitu indahnya, yang nggak pernah kita cita-cita kita lah, bukannya nggak pernah kita ini, cita-cita kita selama ini bisa dihadirkan. Ya, begitu juga dengan penetapan RDPR dalam bentuk digital. Ini yang kita katakan, coba dilihat banyak sekali yang sudah dihasilkan ya dari RUU Cipta Kerja ini. Saya ingin mohon waktu kepada semua pihak juga untuk bisa mencerna, mengerti dulu, dicerna, kemudian dipahami, kemudian undang-undangnya dinikmati. Insya Allah undang-undang ini akan bisa menjadikan bagian daripada solusi kebangsaan kita, khususnya untuk menghadapi pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemik COVID-19 yang sedang kita hadapi dan dunia hadapi. Mungkin ada sedikit tidak terlalu urgensi di tengah pandemi COVID RUU Cipta Kerja ini, kalau menurut pandangan Bapak ini gimana? Makanya fraksi yang bersangkutan itu harusnya hadir dari sejak awal. Jangan kayak pahlawan kesiangan. Pemerintahannya Pak Jokowi secara tegas. Itu yang mimpin itu namanya Pak Menko, Pak Erlangga. Ya, diawasi namanya Ibu Ketua DPR, Ibu Puan Maharani. Apa itu? Pertama, melakukan tanggap darurat COVID. Dibuatkan oleh namanya gugus tugas Satgas lawan COVID di DPR. Bagaimana untuk mengatasi giat awal, ya, pencegahan penyebar luasan COVID-19. Kemudian ada yang namanya tahapan kedua, tahapan pemulihan. Ya, apa yang dilakukan? Yang dilakukan bagaimana penanganan kesehatan, bagaimana pendisiplinan protokol COVID-19, bagaimana keberpihakan terhadap kelompok rentan. Sudah masuk program-programnya. Masa punya partai tidak melihat seperti itu? Ya, ada 11 fraksi di DPR, partainya masa nggak melakukan pengawasan atau tidak tahu? Ya kan, kemana aja selama ini kerja-kerja mereka? Yang ketiga, kita memasuki tahap transformasi. Bagaimana tidak hanya ekonominya pulih atau pemulihan ekonomi nasional ini sekedar jargon, tapi pemulihan ini memang betul-betul terukur. Bisa di-endorse, salah satu instrumennya adalah RUU Cipta Kerja ini. Nah, kalau kita lihat ya, nggak ada tuh ya pemerintah ini fokus kepada RUU Cipta Kerja, meninggalkan tugas-tugas dan kewajiban utamanya. Kewajiban utamanya jalan terus. Ini kan namanya kerja-kerja simultan, Pak, yang memang harus dikerjakan oleh layaknya seorang pemerintahan ya, yang sah, yang didukung oleh konstitusi yang sah pula. Bagaimana melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, ini dihadirkan dalam pemerintahan Pak Jokowi. Penanganan COVID jalan, bagaimana pemulihan ekonomi nasional disertai instrumen RUU Cipta Kerja ini juga dijalankan. Oke, terima kasih banyak Mas ini. Boleh foto? Boleh. Foto dulu Pak.